opening kemarinnya lagi. Semoga kasih insight banyak buat kalian dan kasih beberapa inspirasi ya ke depannya. Aku sih berharapnya di setiap episode Jari Loren ini kalian bisa mengambil story atau mengambil pelajaran yang bisa bermanfaat buat kalian ke depannya. Nah, hari ini aku akan membahas tentang knowledge stock. Nah, ada yang udah tahu belum knowledge stock itu apa? Aku jujur baru tahu knowledge stock itu ya pas kuliah S2 ini. Aku baru tahu sepenting apa sih itu knowledge stock kayak gitu. Jadi sebenarnya artinya tuh rada panjang ya, cuman gampangnya aja biar kalian juga nangkepnya enak. Knowledge stock itu adalah, knowledge itu kan ilmu, stock ya stok gitu. Jadi stok ilmu kita yang ada di masa lampau. Misalnya kita kecil pernah les renang, kita kecil pernah les bahasa Inggris, les modeling, les nyanyi, les alat musik kayak gitu, yang bisa mensupport pekerjaan ataupun menggali passion kita di masa mendatangnya. Nah, kalau aku sendiri dari kecil itu emang aktif banget, dan aktif itu nggak diarahin sama orang tua, tapi lebih ke aku pengen ini, aku pengen itu. Yang diarahin tuh cuma satu, itu modeling. Sebenarnya dulu pas SD itu ada salah satu guru aku, namanya tuh Bu Marfuah. Kalau ibu melihat ini, terima kasih ibu, karena ibu sekarang aku sampai di titik ini kayak gitu. Dulu itu Bu Marfuah bilang sama mamaku bahwa Bu, ini kayaknya anaknya dilesin modeling aja deh gitu. Mungkin aku tuh dari kecil mental banget ya, yang wong Jawa ngerti mental itu kemayu apa ya? Kemayu tuh apa ya? Banyak gerak gitu loh, banyak gerak, centil, aktif kayak gitu-gitu. Nah, terus kata Bu Marfuah, dimasukin ke les modeling aja gitu. Akhirnya aku kelas 3 atau kelas 4 SD itu udah les modeling. Terus menang beberapa fashion show gitu, aku selalu menang. Nggak menangnya tuh cuma sekali dari berapa banyak lomba fashion show, sehingga di rumahku tuh banyak banget pialanya. Nah, dari situ tuh aku udah diajarin caranya berkompetisi yang sehat. Kalau kalah ya nggak apa-apa, kalau menang ya harus disyukuri, tapi nggak boleh sombong kayak gitu. Misalnya pertama juara apa, pragawan-pragawati, terus yang kedua apa, terus nanti sampai ke juara 1 umum kayak gitu. Itu kan seneng banget ya. Jadi emang bener-bener berproses, tahu bagaimana caranya untuk menang kayak gitu. Itu udah ditanamin dari kecil. Terus abis itu aku juga aktif di dance. Dulu aku pernah les balet, aku pernah les hip hop, aku pernah les tari Jawa, semuanya aku pernah. Terus juga alat musik, keyboard pernah, violin pernah, gitar pernah. Aku tuh pengen banget drum, cuman nggak dibolehin sama papaku karena cewek, katanya kurang bagus lah kalau drum kayak gitu. Belajar suling pernah, belajar pianika pernah, les vokal itu pernah di Yamaha dulu. Walaupun saya tahu ya suara saya ini pas-pasan, tapi dimasukin sama mamaku, ya coba les vokal kayak gitu, karena aku juga suka nyanyi-nyanyi kayak gitu. Sampai akhirnya ternyata aku kurang seiring berjalannya waktu kita tahu mana yang kita suka, mana yang kita nggak suka kayak gitu. Terus habis itu berarti dari SD terus SMP aku tuh menghabiskan waktu lomba-lomba modeling, lomba-lomba dance, dan selalu menang kayak gitu. Sehingga kadang aku tuh mikir, kalau misal suatu saat aku ikut lomba dan aku kalah, aku siap nggak ya kayak gitu. Aku tuh mikirnya kayak gitu. Cuma setiap lomba tuh aku mikirnya, ini aku nanti pasti menang, aku tahu aku pasti bakal menang. Dan bener-bener itu menang terus gitu, kayak juara 1, 2, 3, 1, 2, 3 kayak gitu. Sampai pas SMA, oh ya BTW ini seiring berjalannya waktu itu aku tetap modeling, tetap dance, tetap ngisi-ngisi misal musikal gitu, violin segala macam, itu aku tetap menjalankan. Sampai pas aku SMA, aku itu mendapatkan juara 1 cover girl gitu, suatu majalah gitulah di Jateng DIY gitu. Terus dari situ bener-bener karirnya naik terus gitu ya. Yang sebelumnya udah modeling, tapi ini modelingnya lebih luas lagi, di foto ini, di foto itu segala macam. Jadi ibaratnya kayak masa kecil aku itu udah udah merasakan semua deh, semua jenis modeling, semua jenis catwalk. Terus juga Jogja Fashion Parade, mungkin di sini ada yang orang Jogja. Jogja Fashion Parade pertama kali itu 2014 atau 2015, pertama kali itu di JCM. JCM tuh baru aja buka. Itu aku waktu itu wisuda modeling juga. Pas aku udah pindah ke Temanggung, aku wisuda di situ. Aku ikut kelas modeling Asmat Pro dan jadi lulusan terbaik. Dari situ tuh benar-benar nge-boost confidence aku buat oke, berarti aku nih bisa kok gitu ya. Jadi kadang tuh apa yang kita pikir benar-benar apa yang kejadian gitu. Long story short, waktu lulus SMA aku kan langsung daftar
UII di international programnya Fakultas Ekonomi Jalur Prestasi, dan alhamdulillah langsung keterima. Nah, pada waktu itu teman-temanku itu fokus buat belajar SBMPTN, belajar ujian mandiri masuk ke kampus-kampus yang mereka inginkan. Tapi karena aku emang pengen di UII yang udah bagus Fakultas Ekonomi dan international programnya, aku kayak nggak belajar apapun gitu loh. Kayak jadi teman-temanku semuanya les, aku tuh malah les makeup. Keputusan aku untuk mengambil les makeup ini tuh bener-bener keputusan yang besar banget, karena waktu itu ya 2016 jarang banget ada MUA. Itu bener-bener kayak semua tuh ya masih rias manten kayak gitu atau dukun manten kayak gitu. Terus aku lesnya tuh di Jogja. Pada waktu itu aku nggak pengen sekolah di sekolah yang emang apa misalnya kita sebut mata gelar misalnya kayak gitu, yang besar-besar. Aku pengennya tuh sekolah di emang MUA yang udah bagus di Jogja dan membuka sekolah private kayak gitu. Aku nggak mau kalau sekolahnya itu sama banyak orang. Nah, akhirnya aku mengambil sekolah makeup itu di Omorvia. Di situ aku inget banget dulu itu masih 2.500.000, kayaknya 4 kali pertemuan deh. 4 kali pertemuan itu, pertemuan pertama aku hampir pingsan karena aku tipes. Jadi kegiatan aku yang teman-temanku tadi les SBMPTN segala macam, aku tuh setiap hari photoshoot, terus MC kayak gitu-gitu. BTW dulu aku juga jadi penyiar radio pas SMA. Nah, makanya aku mumpuni lah untuk menjadi MC. Jadi teman-teman aku belajar, aku kerja. Sampai akhirnya aku memutuskan kayaknya kalau aku MC terus makeup sama orang, uangku itu habis buat makeup doang gitu. Jadi aku harus punya kemampuan untuk makeupin diriku sendiri, at least bisa lah kayak gitu, makeupin diriku sendiri. Akhirnya aku les, aku udah bisa makeupin diriku sendiri. Apalagi model ya, model tau lah ya di sini kadang kita itu disediain MUA, kadang kita nggak disediain MUA. Misal foto katalog apa segala macam, kita harus bisa makeup sendiri kayak gitu. So dari situ aku memutuskan 2.500.000 pada waktu itu ya, itu menurut aku besar ya, 2.500.000 pakai uang sendiri kayak gitu. Terus akhirnya setelah aku lulus di Omorvia itu sekolah makeupnya, pas kelulusan SMA, jadi kalau kelulusan SMA misalkan SMA 1 tanggal 1, SMA 2 tanggal 2, SMA 3 tanggal 3. Seiring semua lulusan SMA itu setiap pagi 4-6 orang di rumahku buat makeup wisuda dari subuh. Jadi mamaku tuh kayak, loh kok ini rame yang mau makeup kayak gitu. Akhirnya makin disupport lah sama orang tua untuk menekuni bidang MUA ini. Akhirnya aku ke Jogja, kuliah segala macam itu setiap Sabtu Minggu bener-bener dari hotel ini ke hotel ini. Apalagi kalau zaman-zaman wisuda ya, wisuda UII, wisuda yang deket-deket Concat gitu deh, itu aku sering banget make upin. Jadi misal aku tuh sendirian, belum punya asisten, bawa barang berat, bawa ring light, kamera, segala macam. Misalnya aku mulai start jam 2 tuh aku keluar dari komplek perumahan, terus ke hotel ini, ke Palagan. Abis itu nanti jam berapanya aku ke hotel ini, ke Grand Geisha misalnya di Condong Catur, atau kemana lagi segala macam. Jadi bener-bener semuanya aku kerjain sendiri, dan jam 6 kan pasti udah selesai ya, karena kan biasanya jam 6 mereka udah OTW ke kampus masing-masing. Jam 6 itu aku biasanya makan di Soto Batok. Di sini yang tahu di Jogja Soto Batok Mbah Katro enak banget di Sambisari, itu harganya murah deh, kayaknya cuma 5.000 doang di satu ini. Jadi setiap aku selesai makeup, aku tuh selalu makan di situ gitu. Terus nanti jam 7-nya aku kuliah. Jadi kayak gitu terus kerjaan aku. Jadi makeup artist. Alhamdulillah sih rame dan banyak yang percaya sama aku. Sedikit-sedikit aku upgrade makeupnya, aku beli ini, nanti dapat uang aku beli ini kayak gitu. Emang semuanya tuh nggak ada yang langsung berat gitu ya. Emang bener-bener dari 0, 1, 2, 3, 10, nggak ada 0, 10. Jadi semuanya emang butuh proses. Nah terus ngomong-ngomong tentang knowledge stock ini, akhirnya tadi kan aku udah bilang ya, aku emang udah MC segala macam, tapi aku tuh craving for more knowledge gitu loh. Aku pengen upgrade knowledge aku terus. Akhirnya aku kuliah semester 3 deh, kayaknya 3 atau 4 itu aku sekolah public speaking lagi. Nah dari situ aku benar-benar tahu bahwa benar-benar detail gitu loh. Oke, public speaking harus kayak gini. Kalau ada tiba-tiba di tengah acara dia force mayor, apa yang harus aku lakukan kayak gitu. Kalau dulu kan ya tahu tapi nggak ada ilmunya gitu loh. Nah kalau ini aku benar-benar punya ilmunya. Dari sini aku itu diundang ke kampus-kampus yang bagus ya di Jogja dan luar Jogja untuk mengisi public speaking, untuk mengisi personal branding. Kepikiran nggak sih gitu ya, misalnya pengen ke kampus UGM misalnya,
tiba-tiba aku malah sering diundang ke UGM di fakultas yang beda-beda untuk ngisi, yaitu untuk ngisi public speaking dan segala macam. Kayak mimpi ya gitu, kita pengen sekolah di sana, malah kita yang ngasih ilmu di sana gitu. Jadi kita tuh nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kita ditolak di A, belum tentu kita tuh jelek gitu. Mungkin kita akan lebih baik kalau kita di B dan bisa kasih manfaat ke lebih banyak orang lagi. Jadi buat kalian yang saat ini tertolak atas apapun, jangan down, jangan belok kanan dulu, kalian lurus terus, jangan berhenti. Oke. Nah, dari knowledge stock ini ternyata di era pandemi ini kita kan diem doang, nggak bisa ngapa-ngapain. Misalnya kalian yang karyawan terus ada yang di PHK, jadinya di rumah aja nggak tahu mau buat apa kayak itu. Coba gali knowledge stock kalian. Sekarang kalian merem, mikir, oke, dulu aku SMP pernah les apa, SMA pernah les apa. Kalian mungkin ada yang pernah les bahasa Mandarin, les bahasa Korea, ya kan? Bisa sedikit-sedikit kalian gali lagi potensinya. Kalian bisa loh buka tempat les ini personal gitu, satu-satu ke orang via Zoom. Itu mahal loh, ya kan? Mungkin nggak kepikiran sama kita, tapi coba kita cek lagi, cross check lagi knowledge kita, knowledge sebelumnya, hal-hal kecil aja deh, les bahasa Inggris gitu, les masak, atau kalian suka masak kayak gitu ya, itu bisa kalian ini lagi. Misal kalian punya kamera atau pakai HP aja, kalian masak, bikin resep-resep, upload di TikTok, upload di Instagram Reels, upload di YouTube. Pasti ada yang lihat, pasti ada yang suka. Kalau yang lihat cuma sedikit, cuma 100 ke bawah, nggak ada masalah. Yang penting ada yang lihat dulu. Kalian tetap berproses dan jangan berhenti. Karena ingat ya tadi, untuk mencapai 10 tuh ya lewat 0, lewat 1, 2, 3, nggak langsung 10 kayak gitu ya. Jadi ya semuanya emang butuh proses. Aku merupakan orang yang punya privilege itu untuk bisa sekolah ini, sekolah itu, sekolah ini, sekolah itu menurut apa yang aku suka dan disupport sama orang tua. Disupport ini dalam artian misalnya sekolah apa disupport finance ya gitu. Tapi apakah orang tua aku tuh nge-support yang benar-benar ayo ini ya, enggak juga gitu. Jadi semuanya emang diserahkan ke aku. Jadi kita harus bisa self control juga. Jangan semuanya kita tuh nggak bisa oke di semuanya. Tapi kalau menurut aku mendingan kita tuh tahu sedikit tentang banyak hal daripada kita tuh tahu semua hal tapi hanya satu aja. So, mulai sekarang banyakin knowledge stock kalian. Nggak ada kata terlambat. Kalian sekarang udah 30 tahun, masih sehat, masih bisa jalan, masih bisa belajar. Go for it. Lebih banyak lagi knowledge stock kalian. Ikut webinar online. Zaman sekarang banyak banget yang gratis. Aku juga sering ada webinar dari kampus-kampus atau organisasi atau BUMN. Kalau aku ada webinar kayak itu, biasa aku share di Snapgram aku. Makanya jangan lupa follow Laurencia buat tahu webinar apa yang sedang aku kerjakan kayak gitu, supaya kalian juga dapat ilmunya. Terus juga di sosial media kalian itu aku harap kalian nge-follow orang-orang yang emang benar-benar berkualitas. Jangan hanya nge-follow orang yang cuma ngomong terus spread negativity gitu ya. Coba itu di-unfollow mulai sekarang, di-unfollow, di-block teman-teman kalian yang spread negativity, di-unfollow, di-block semuanya. Kalian harus kasih barrier di tubuh kalian sendiri, mana yang boleh masuk ke otak, ke hati, ke pikiran, mana yang enggak. Jangan semuanya dimasukin kayak gitu, supaya kalian bisa punya skill, terus juga otaknya tuh fresh, positif terus, jadi lebih kreatif segala macam. Itu kira-kira itu cerita aku tentang knowledge stock yang selama ini udah I earn it gitu ya, I earn it, dan akhirnya sekarang ya jadi duit juga gitu. Aku punya ilmunya, jadi kalau aku ngomong, kalau aku ngajar orang tuh bahasa Jawanya tuh ora waton gitu ya, nggak asal. Jadi itu emang berlandaskan ilmu yang aku punya, yang pernah aku pelajari kayak gitu. Harap kalian ke depan jadi terbukakan pikirannya, diingat-ingat lagi knowledge stock kalian apa di waktu-waktu lalu, dan kalian gali lagi, perdalami lagi, terus kalian buka bisnis kalian sendiri. Oke? Aku harap semuanya di sini tercerahkan atas apa yang aku share di Jari Lauren episode 2 tentang knowledge stock ini. Tunggu beberapa hari lagi ke depan bakal upload tentang mungkin tentang vlog, mungkin tentang Jari Lauren lagi. Mungkin aku bakal ngajak orang di sini, kita nggak ada yang tahu. Jangan lupa follow Instagram aku. Di sini Laurencia, foto Instagram bisnis aku ada Lauren Prelove dan juga Trend Organizer. Jangan lupa di follow.
Terus jangan lupa juga minta tolong di subscribe, komen yang membangun, kritik, saran aku bakal terima. Kalau kalian ada saran kak bikin video ini langsung DM aku aja boleh. Atau komen di YouTube malah lebih kebaca. Kalau di DM kadang aku gak kebaca kayak gitu. Terus jangan lupa di like juga, nyalain loncengnya biar kalau aku upload kalian nggak ketinggalan. Oke, terima kasih buat sesi Jari Loren kali ini. Aku mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung kalian, menyakiti hati kalian. Mohon maaf dan tolong dibukakan pintu maaf kalian. Dan aku minta doanya untuk apapun yang aku kerjakan ke depan, semoga diridhoi Allah dan semoga semuanya berjalan dengan lancar. Oke, terima kasih semuanya. See you di Jari Loren atau DL Vlog lainnya. Bye bye.